Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu lagi dalam program Satu Hati, sapaan Tuhan setiap pagi. Sebelum kita lanjutkan, mari kita hening sejenak dan memanjatkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Kami menaikkan puji syukur atas berkat pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami akan belajar memahami firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami sebagian firman-Mu yang akan kami renungkan pagi hari ini. Dan berikanlah kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat menjalankan tugas dan kewajiban kami masing-masing pada hari ini. Ampunkanlah dosa dan salah kami. Dalam Yesus kami telah mengucap syukur dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema pagi ini adalah mengusir burung. Dengan bahan bacaan yang diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Ada baiknya jika nanti Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak membaca perikopnya secara lengkap dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sedangkan untuk ayat 1 sampai dengan 3 akan dibacakan oleh adik Tristan, anak sekolah minggu GKJ Condong Catur. Silakan adik Tristan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 3. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagian besar dari Bapak, Ibu, Saudara mungkin sudah sering melihat petani yang mengusir burung di sawah yang padinya sudah mulai menguning. Berbagai cara dilakukan, mulai dari sekedar berteriak, membuat rumbai-rumbai dari kain, sampai membuat patung orang-orangan atau memedi sawah yang bisa digerakkan atau digoyang-goyang dengan menarik tali kemudinya. Malah ada yang sampai menggunakan teknologi drone, yaitu objek yang dapat diterbangkan dengan pengendali jarak jauh atau remote control. Nah, kalau kita cermati, setiap kali burung datang mendekat, maka rumbai-rumbai, orang-orangan atau drone digerakkan untuk mengusir burung-burung tersebut. Dan burung-burung tersebut berterbangan pergi dan menjauh. Tetapi sebentar kemudian, burung-burung tersebut akan datang lagi dan diusir lagi. Begitu terjadi berulang-ulang. Godaan dan pencobaan dalam hidup manusia ibaratnya burung tersebut yang akan selalu datang meskipun sudah diupayakan untuk dihalau, tetapi akan datang kembali. Sepertinya memang godaan dan pencobaan di dalam hidup manusia tidak dapat dihalau untuk menjauh, apalagi diusir untuk tidak datang lagi. Dari mana datangnya godaan dan pencobaan ini? Matius 4 ayat 1 mengatakan, "Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis." Ada dua hal yang menarik dalam ayat ini. Pertama, Roh ditulis dengan huruf besar. Jadi dalam ayat ini yang dimaksud Roh adalah Tuhan yang membawa manusia Yesus ke padang gurun untuk, sekali lagi, untuk dicobai iblis. Kata "untuk" menegaskan bahwa Tuhan sengaja membawa Yesus untuk dicobai. Sebagai orang beriman, kita harus hati-hati memahami ayat ini. Kita lebih sering terjebak menggunakan ayat ini
untuk mengeneralisasi bahwa semua cobaan yang dialami manusia datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan Maha Tahu, Maha Kuasa, jadi tidak akan pernah memberi cobaan yang melebihi kemampuan manusia untuk menanggungnya. Pertanyaannya, kalau cobaan pandemi COVID-19 ini datangnya dari Tuhan atau dikehendaki Tuhan, mengapa banyak korban yang meninggal? Pertengahan Juli kemarin, dimulai dari pertengahan bulan Juni, kasus positif di DIY mencapai rekor tertinggi, bahkan sampai 10 kali lipat kasus di bulan Maret dan April. Sampai seluruh rumah sakit di DIY penuh, bahkan yang meninggal pun harus antri untuk dimakamkan. Benarkah cobaan pandemi COVID-19 ini datangnya dari Tuhan? Bisa jadi awalnya memang benar dari Tuhan, karena manusia telah abai memelihara kelestarian segala ciptaan Tuhan. Hutan dibabat habis, sehingga virus yang tadinya mempunyai habitat di hutan kemudian berpindah mencari habitat baru, yaitu manusia. Itulah bentuk peringatan dari Tuhan akan kelalaian manusia memelihara lingkungan. Tetapi cobaan pandemi COVID-19 ini lalu dalam hati dan pikiran manusia bertransformasi, berubah bentuk. Kita sebagai pengikut Kristus memiliki keyakinan akan pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Itu sikap yang benar dan baik. Tetapi kemudian ada sikap-sikap ikutan, entah sadar atau tidak, yang kurang pas dan benar. Yakin akan kuasa Tuhan dan didorong oleh keinginan hati untuk memenuhi kebutuhan yang tertunda atau tertahan oleh pandemik, kadang kita lalu menjadi abai terhadap protokol kesehatan yang paling dasar, yaitu 3M: memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Bahkan kemudian melakukan aktivitas yang menimbulkan kerumunan, bahkan kontak langsung di antara kita sendiri. Semua itu datangnya dari hati dan pikiran kita sebagai manusia, bukan lagi kehendak Tuhan. Ibaratnya kita tidak mengusir burung, tetapi membiarkan burung hinggap dan membuat sarang di kepala kita. Jadi tidak bisa digeneralisasi bahwa semua cobaan datangnya dari Tuhan. Lebih banyak datangnya dari hati dan pikiran manusia sendiri. Yang kedua, dalam perikop ini ada 3 macam cobaan yang dialami Yesus, dan ketiganya menggambarkan cobaan yang selalu datang berulang-ulang seperti burung di sawah tadi. Dan 3 cobaan ini yang paling kuat membuat manusia terjerumus dan berpaling dari Allah. Yesus dicobai dengan kebutuhan dasar, yaitu mengubah batu menjadi roti atau makanan. Kebutuhan dasar jika tidak terpenuhi bisa membuat manusia hidupnya tidak normal, bahkan tidak bisa hidup. Cobaan berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan akan keamanan psikologis yang jika tidak terpenuhi, manusia akan selalu merasa terancam dan tidak tentram. Cobaannya yaitu menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Dan bentuk yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan menguasai segala kerajaan dan kekayaan di bumi. Aktualisasi diri jika tidak terpenuhi, maka manusia akan menjadi merasa kerdil dan rendah diri. Tapi jika berlebihan,
bisa membuat manusia menjadi penuh nafsu dan angkara murka. Dan Yesus bisa mengatasi semua cobaan tersebut dengan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan menghendaki kita sebagai umat-Nya untuk tetap setia dan taat kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Baca ayat 4, 7, dan 10. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarkanlah pengajaran dari Tuhan melalui Injil Matius 4 ayat 1 sampai dengan 3 ini merasuk dalam hati dan pikiran kami, dan mampukanlah kami untuk melakukannya dalam setiap langkah dalam perjalanan hidup kami. Bimbinglah hati dan pikiran kami, jangan biarkan hati dan pikiran kami mendatangkan cobaan dan godaan dalam hidup kami. Dalam nama Allah, Putra, dan Roh Kudus, kami haturkan doa ini. Amin.